Iya, Pak. Oke, kita masuk ke pertemuan ke-10. Sebelum masuk ke pertemuan 10, tadi yang di pertemuan 9 agak menggantung sedikit tentang radio streaming, ditanya teman kita tadi, Rian. Jadi, ada nampak Seberio.com itu? Ada nampak di layar? Ada, Pak. Jadi ini kan ada radio dan podcast. Nampak kan? Iya, iya. Nah, diklik itu kan. Itu. Atau kita dapat linknya bisa juga Seberio Radio 1345.com. Nah, kemudian kita ada play-nya. Streaming namanya. Jadi kita tidak memutar sesuatu yang sudah ada gitu. Ini yang di streamingkan dulu. Kirim dulu. Bedanya itu dengan podcast. Oke? Oke, Pak. Kita masuk ke materi pertemuan ke-10 ini. Ini tentang etika penulisan berita online. Jadi dalam etika penulisan berita online ini memang kalau menurut perkembangan sekarang belum ada orang yang komplain memang ada model pemberitaan media online sekarang ini atau media cyber sekarang ini karena berbeda-beda. Ada yang memakai konsep cepat, ada yang konsep lambat. Belum ada orang yang komplain tentang etika penulisannya. Tapi kadang gara-gara terlalu cepat kurang diverifikasi. Jadi mereka tidak risau, masyarakat itu sebenarnya tidak risau dengan praktek verifikasi. Jadi keberimbangan berita dan kebenaran yang acap kali berumur pendek dalam pemberitaan media online, mereka justru senang dengan kecepatan informasi yang bisa mereka peroleh di internet. Jadi sebenarnya dengan kecepatan berita yang ada di media online itu atau media cyber itu, masyarakat jadi suka. Jadi mereka tidak begitu mempermasalahkan, belum diverifikasi beritanya itu tidak, yang penting mereka baca dulu apa berita yang disuguhkan. Jadi proses kerja pemberitaan pada media online sangat berbeda dengan praktik dengan pemberitaan pada media yang lain. Makanya di media lain lazimnya redaksi memperlakukan mekanisme kontrol sebelum berita ditayangkan. Pertama dapat berita dirapatkan. Nah, kalau media-media cetak tuh kayak gitu. Jadi tunggal mungkinkah jurnalis melakukan tanpa proses editing. Nah, jadi kalau di media online kerap mengunggah informasi itu belum lengkap, tapi diunggah saja atau dinaikkan saja atas nama kecepatan. Kadang-kadang konfirmasi belum lengkap, ya sudah dinaikkan saja. Itu sah-sah saja sekarang. Kalau sekarang, sebenarnya kalau menurut kode etik ya harus diverifikasi dulu. Tapi sekarang dalam prakteknya banyak media cyber atau media online itu yang menaikkan beritanya terkadang belum berimbang sudah dinaikkan saja dulu. Jadi kalau kecepatan memang dipilih oleh media online ya sebagai prioritas karakteristiknya. Jadi media online itu sebaiknya bersikap jujur gitu. Jadi kalau memang belum lengkap ya harus jujur mengatakan model kejujuran ini yang ditawarkan oleh Dewan Pers. Mau dibilang berita ini belum terverifikasi secara lengkap. Jadi kalau tidak jujur mamanya ya orang akan menganggap mana berita ini sudah diverifikasi nih atau gimana gitu kan. Sebenarnya belum. Jadi sebenarnya etikanya itu ada namanya pedoman pemberitaan media cyber. Nah, nanti ada satu materi kita yang pertemuan keberapa itu. Nanti ada materinya pedoman pemberitaan media cyber itu tersendiri nanti. Jadi pedoman pemberitaan media cyber itu yang pertemuan ke
lupa nanti ya. Ada nanti. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini untuk etika penulisan ini? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Pak. Kan sekarang Ya ada Pak. kan sekarang itu kan kalian sering juga baca berita online kan? Sering, Pak. Nah, Cuma kadang berita online sekarang nih, Pak, cuma sebagian aja lah ya, yang jujur gitu, Pak. Lebih banyak nggak jujur, Pak. lebih banyak nggak Karena, jujurnya. karena yang bersikap tidak jujur tuh, contohnya orang awam lah, Pak. Hmm. Ya, yang memiliki akun-akun kayak selebgram ataupun dia YouTuber gitu. Yang jelasnya kalau dia memiliki kayak pendaftar lah gitu, ya mungkin bahan-bahannya real lah, Pak. Itu aja sih, Pak. Itu mereka itu media sosial itu maksud Komsa itu. Ya, Media sosial, bukan media online, maksudnya bukan media cyber. Itu hanya media ya, sosial. Kalau media sosial memang seperti itu. Mereka terserah mereka saja mau mengupload apa, akun pribadi kan. ya, Seperti itu memang. Itu yang terjadi memang kadang memutarbalikkan fakta, macam-macam lah yang mereka lakukan. Tapi kalau yang namanya media cyber atau media online itu agak terikat dengan aturan. Tapi terkadang aturan yang ada pun kadang dilanggar juga oleh media cyber atau media online. Yang maksud kita ini adalah sebuah media massa ya. Kalau kata Komisa tadi yang memang yang tidak jujur itu banyak memang media sosial memang. Dan malah banyak nyebar-nyebarkan berita yang tidak benar. Berita hoax namanya. Bahkan kadang mereka menyebarkan opini yang kadang-kadang bisa mempengaruhi orang untuk ya percaya kepada mereka. Memang agak rawan juga sekarang. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada enggak umpamanya entah pengalaman kalian membaca berita online, orangnya komplain gitu kan? Gara-gara berita online itu tidak berimbang gitu. Jadi apa? contohnya gini lah, Pak. Nah, Saya pernah dengar ya kayak di berita gitu lah, Pak. Anggap aja lah apa namanya, nama sosial medianya itu dibagi A sama B gitu, Pak. Padahal kan dia sama-sama tim cyber lah, Pak ya. Apa namanya? Media cyber lah ya. Istilahnya terdaftar juga gitu. Dia juga dapat bahannya tuh ya yang memang nyata gitu. Tapi dimanipulasi itu gimana Pak? Apakah nggak dapat sanksi gitu Pak? Padahal kan dia ketahuan lah gitu. Dia tuh menyalahgunakan data yang telah ada. Kalau ada pihak yang dirugikan melapor, jadi sanksinya. Kalau ada. Jadi sanksinya juga kalau dalam namanya media itu pakai prosedur. Nah, kalau umpamanya ada yang dirugikan, ya pertama sekali, ya umpamanya orang langsung melapor tuh nggak bisa. Biasanya harus minta hak jawab dulu. Hak jawab namanya. Umpamanya ada orang yang dirugikan dengan sebuah pemberitaan, yang merasa dirugikan ini harus meminta hak jawab dulu ke redaksi media itu, entah nelpon dia, entah berkirim. Klarifikasi namanya. Klarifikasi lah Pak ya. Iya. Gitu. Jadi tidak langsung disanksi media yang bersangkutan. Tapi kalau seandainya dia nggak juga mau memuat klarifikasi kita, ada tahap selanjutnya. Entah kalau yang bersangkutan ini mau melaporkan ke Dewan Pers. Jadi kalau seandainya sesuatu sudah sampai ke Dewan Pers, ya kalau memang kita melanggar kode etik, ya ditengok dulu, nanti dianalisa oleh tim dari Dewan Pers.
umpamanya kelalaian wartawan, umpamanya, atau kelalaian pimpinan redaksinya. Nanti ada rekomendasi dari Dewan Pers. Nah, umpamanya rekomendasinya ya harus dimuat hak jawabnya katanya. Nah, itu wajib tuh dimuat kan. Kan pertama dia nggak mau, nah, dikeluarkan rekomendasi sama Dewan Pers wajib. Ya kalau nggak mau juga nanti bisa-bisa saja itu sanksi, bisa saja rekomendasi Dewan Pers silahkan mau lanjutkan ke proses hukum katanya kan, ada pencemaran nama baik. Maka kalau umpamanya Dewan Pers sudah mengeluarkan rekomendasi sebuah pemberitaan itu silakan proses secara hukum, itu biasanya Dewan Pers sudah lepas tangan. Nanti yang bersangkutan ya media yang bersangkutan, pimpinan redaksi bisa di penjara. Kalau sudah keluar rekomendasi dari Dewan Pers itu sanksinya seperti itu. Itu sudah sanksi tuh. Rekomendasi dari Dewan Pers umpamanya terhadap sebuah media cyber, umpamanya dia tidak beretika menulis sebuah berita. Memang prosesnya agak lama sih, tidak langsung. Dia kan pakai nomor antri juga. Orang yang melapor di Indonesia ini zaman sekarang ke Dewan Pers sangat banyak karena melapor itu sekarang senang kan, melapor lewat online. Jadi diproses. Kadang-kadang kita nunggu nomor antri yang kesekian. Nanti di Dewan Pers rapat, nah nanti diputuskan media yang ini dinyatakan melanggar kode etik. Nah, seperti itu. Dia sampai kode etik cuman melanggar kode etik. Kode etik yang dilanggar, kalau dalam media cyber ya melanggar pedoman pemberitaan media cyber umpamanya. Kalau ada dalam pemberitaan melanggar kode etik jurnalistik, tergantung kondisinya. Nanti Dewan Pers akan menganalisis laporan tersebut. Nah, jadi sanksi ya itu sama saja dengan hukuman, sanksi juga namanya. Dia kan prosesnya seperti itu. Beda dengan sanksi umpamanya harus dihapus websitenya, nggak gitu. Tahu Bapak, sanksinya itu nggak sampai harus menutup websitenya gitu. Jarang Bapak dengar. Cuma yang sering Bapak dengar tuh ada beberapa kali kasus yang sudah mencuat. Umpamanya pemimpin redaksinya belum UKW utama, ada UKW utama nanti. Jadi pemimpin redaksi itu wajib kompeten dulu UKW utama. Nah, kadang-kadang karena pemretnya belum UKW utama, oleh Dewan Pers itu direkomendasikan yang bersangkutan harus mengikuti UKW utama paling lama 1 tahun. Nah, gitu. Memang berbagai sanksi sering terjadi dan sudah sangat banyak. Dan nanti kita umpamanya sanksi-sanksi di Dewan Pers. Ada nampak situ layarnya? Kosong? Kosong dia. Google kan? Nggak nampak, Pak. Iya. Google dia, Pak. Nah, coba kita sanksi oleh Dewan Pers. Kita tengok di Google. Terhadap media cyber. Dan berbagai sanksi-sanksi itu sudah pernah terjadi. Sanksi atau hukuman apa gitu yang harus dijalani. Nah, ini mengenai proses pengaduan dulu. Jadi kalau ada yang umpamanya yang tidak senang, nah ini ada Dewan Pers membuat semacam prosedur pengaduan gitu. Nah, jadi adalah kayak tempat pengaduan gitulah Pak ya. Ya, pengaduan ke Dewan Pers. Jadi ini prosesnya. Pengadu adalah gitu. Dewan Pers menerima pengaduan kasus pers yang menyangkut. Nah, jadi Dewan Pers cuma menerima ini. Karya jurnalistik, perilaku atau tindakan wartawan terkait dengan kegiatan jurnalistik. Jadi karya jurnalistik itu maksudnya berita yang naik di media cyber. Gara-gara etika penulisan mereka umpamanya ya karya jurnalistiknya melanggar gitu kan, dianggap tidak menyenangkan, atau perilaku
Perilaku itu adalah tatanan atau norma sang wartawan. Kemudian juga tindakan wartawan. Nah, kegiatan jurnalistik. Jadi Dewan Pers menerima pengaduan kasus pers. Kasus pers itu. Kemudian kekerasan terhadap wartawan atau perusahaan pers. Jadi kekerasan terhadap wartawan itu kadang-kadang wartawan mengadu juga ke Dewan Pers. Nanti Dewan Pers juga akan ikut campur. Nah, nanti dia akan mengeluarkan rekomendasi mana tahu ada wartawan yang dipukul atau di mana-mana kan. Kemudian sanksi juga, hati-hati iklan. Nah, jadi iklan salah satunya umpamanya iklan rokok, menampilkan orang merokoknya, itu kan tidak boleh. Jadi itu nanti kalau ada media yang iklan rokoknya tidak sesuai ketentuan, ya kalau dilaporkan orang ya Dewan Pers menerima pengaduannya. Nah, hal yang tidak bisa diadukan itu tidak menangani pengaduan jurnalistik yang sudah diajukan ke kepolisian atau pengadilan, kecuali. Jadi kalau ada umpamanya orang yang sudah langsung mengadu ke polisi, ya Dewan Pers tidak menerima lagi, kecuali pihak pengadu bersedia mencabut pengaduannya ke kepolisian atau pengadilan untuk diselesaikan oleh Dewan Pers. Jadi kepolisian menyerahkan penyelesaian kasus tersebut ke Dewan Pers. Jadi kadang-kadang kalau ada orang mengadu ke polisi, oleh polisi diserahkan ke Dewan Pers, baru Dewan Pers menanganinya. Tapi kalau seandainya orang sudah langsung mengadu ke polisi, ya Dewan Pers diam-diam saja. Dan dia tidak akan menanggapinya. Karena sudah diadukan ke polisi kan. Kemudian kasus yang ditangani oleh kepolisian atau pengadilan dapat mengancam dan membahayakan sendi-sendi kemerdekaan pers dan hak asasi manusia. Jadi kalau ada kasus yang ditangani oleh kepolisian atau pengadilan dapat mengancam dan membahayakan sendi-sendi kemerdekaan pers, hak asasi manusia itu enggak juga akan dilayani. Kemudian dalam bukti B, Dewan Pers dapat melakukan koordinasi dengan kepolisian untuk memprioritaskan penanganan kasusnya di Dewan Pers. Jadi kalau umpamanya ada polisi yang meneruskan laporan orang itu ke Dewan Pers, dan namanya koordinasi, dan diserahkannya kasus tersebut ke Dewan Pers, baru Dewan Pers menanggapinya. Tapi kalau sepanjang orang sudah melapor ke polisi, polisi tersebut tidak menyerahkannya ke Dewan Pers, ya Dewan Pers ya tidak itu lagi, tidak menanggapi lagi. Ya, sudah ditangani pihak kepolisian. Kemudian berbagai sanksi-sanksinya setelah ada prosedurnya. Nah, juga oleh Dewan Pers juga sudah ada membuat pedoman hak jawab. Pedoman hak jawab gitu. Ini oleh Dewan Pers ini. Nanti karena ada yang orang tidak senang itu, ya hak jawab dulu. Ini pedoman hak jawab. Ada pedoman hak jawabnya. Perlancar mediasi gitu. Jadi berbagai nah ini sejumlah perusahaan pers langgar kode etik, ada juga nih. Jadi ada namanya Harian Orbit. Nah ya, ini dalam oleh situs Dewan Pers resmi ini. Nah, ini dalam kasus pengaduan Bupati Langkat. Nah, ini contohnya ya. Terhadap 13 berita Orbit, Dewan Pers menilai harian yang terbit di Medan itu beretikat buruk. Nah, jadi dianggap harian Orbit ini dianggap beretikat buruk oleh Dewan Pers. Jadi yang dilaporkan oleh Bupati Langkat terhadap 13 berita Orbit. Oke. Informasi negatif tentang pengadu. Padahal informasi yang diberitakan telah dibantah berkali-kali oleh pengadu melalui surat bantahan atau hak jawab yang dimuat 5 kali oleh Orbit. Nah, sudah dibuat surat bantahan, sudah dibuat hak jawab 5 kali, mereka terus menaikkan lagi kan. Jadi penilaian Dewan Pers dalam pernyataan penilaian namanya
pernyataan penilaian dan rekomendasi Dewan Pers itu menilai Orbit melanggar pasal 1, 3, dan 4 Kode Etik Jurnalistik. Nah, makanya ini salah satu sanksi Sanksi, Pak. sah tadi. Ini contoh yang terjadi. Ini kan sudah dipublikasikan oleh Dewan Pers secara resmi. Jadi kita sudah mendapatkan data sahih, tidak dari media sosial kan. Ini adalah website resmi dari Dewan Pers. Jadi harian Orbit terindikasi kuat melanggar pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 tentang pers terkait azas praduga tak bersalah dan undang-undang lain. Jadi demikian antara lain isi PPR Dewan Pers. Jadi karena tidak uji informasi, jadi yang dia melanggar pasal 1, 3, dan 4 itu karena tidak uji informasi, tidak berimbang, membuat opini, menghakimi, membuat berita bohong juga termasuk rupanya nih. Nah, gitu. Ini dari situs Dewan Pers. Kemudian ada namanya rimanews.com. Rimanews.com pengaduan Hotel Prima. Ini ada hotel juga ngadu. Rimanews.com berita judul ini entah apa-apa beritanya. Jadi harian Fajar Cirebon, harian Jakarta Post. Nah, ini kepriterkini.co.id. 8 media. Ahmad Dhani pun artis juga nih, pernah mengadukan 8 media. Tulisan tentang dirinya yang berjanji melalui cuitannya di Twitter akan memotong kemaluan jika calon Presiden Joko Widodo. Nah, kan pernah ada gitu dulu. Jadi Pernah. media tersebutnya dulu kan Kompasiana.com, Republika, ini seru. Ini oke zone yang kapan lagi. Nah, jadi saat pertemuan Sekretariat Dewan Pers, Dhani menegaskan dirinya tidak pernah menulis cuitan seperti itu, sementara wakil dari 8 media diadukan tidak dapat memberikan cuitan yang diberitakan itu. Jadi sebenarnya entah di mana orang itu dapat, Ahmad Dhani itu tak pernah mengaku membuat seperti itu. Jadi terjebak mereka kan. Nah, jadi Dewan Pers menilai berita media-media tersebut melanggar prinsip dalam kode etik jurnalistik karena memuat isu bersumber dari media sosial tanpa verifikasi. Nah, jadi tadi juga memuat berita di media sosial, namanya di Twitter itu kan, dia boleh saja kalau memang diverifikasi memang itu memang punya akunnya Ahmad Dhani gitu. Ini mungkin akun siapa kan, bisa-bisa saja akun palsu dikutipnya kan. Ahmad Dhani ya coba buktikan katanya kan, akhirnya nggak bisa orang tuh membuktikan bahwa sumbernya dari mana. Nah, jadi sebagai jalan keluar waktu itu seluruh media bersedia membuat hak jawab disertai permintaan maaf. Kan malu medianya jadi dibuat hak jawab Dhani dan media tersebut meminta maaf. Jadi pemuatan hak jawab dan permintaan maaf tersebut disesuaikan dengan jenis dan bentuk media teradu yang diatakan dengan berita yang diberikan hak jawab. Jadi kedua pihak sepakat menasihati Dewan Pers tidak melanjutkan ke proses hukum. Nah, jadi kadang tidak dilanjutkan ke proses hukum. Jadi selesai di Dewan Pers, yang bersangkutannya buat hak jawab saya dan kalian harus minta maaf. Nah, media juga mau ya permasalahannya selesai. Ini 8 media diadukan oleh Ahmad Dhani. Kalau di Kepri terkini dulu 18 Juli 2014 Dewan Pers mengeluarkan memuat pernyataan itu kan terhadap berita terkini.com ada 3 yaitu diadukan lagi Bank Danamon berulah, Bonar rampok nasabah puluhan juta. Jadi ancam kepala unit Bank Danamon, istri mantan Kopassus nyaris tewas. Jadi istri mantan Kopassus korban keganasan Bank Danamon dilarikan ke RSUD. Jadi dalam itu Dewan Pers menyatakan tidak dapat menyelesaikan pengaduan Bank Danamon melalui mekanisme yang diatur tersebut, tidak lagi dapat diakses. Nah, jadi rupanya beritanya sudah dihapus. Jadi Dewan Pers ya tidak dapat lagi menyelesaikannya karena tidak dapat diakses. Tidak tersedia informasi dapat memastikan bahwa Kepri terkini adalah perusahaan pers yang terikat kepada Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Penanggung jawab dari Kepri terkini tidak menghadiri undangan Dewan Pers untuk diminta keterangan atau klarifikasi mengenai pengaduan ini, terutama terkait badan hukum Kepri terkini. Jadi dengan demikian Bank Danamon dapat menempuh upaya lain sesuai hukum yang berlaku untuk menuntut haknya. Jadi di sini Dewan Pers lepas tangan ini yang lepas tangan nih.
Dengan demikian, Bang Danamon dapat menempuh upaya lain sesuai hukum yang berlaku untuk menuntut haknya. Rupanya orang Kepri terkini itu tidak dapat menunjukkan badan hukumnya, badan hukum perusahaan persnya. Dia tidak datang kan? Jadi oleh Dewan Pers ya silakan melanjutkan ke proses hukum. Nah, itu berbahaya tuh. Itu nanti proses hukum itu ya proses undang-undang ITE lagi kan? Kena kan. Iya. Kemudian ada kayak sanksi pertanyaan komisal lagi ini ada Ketua Dewan Pers waktu itu ini bagi kepada penanggung jawab di Jakarta Pos berisi penilaian dan rekomendasi terkait pemuatan karikatur tentang kelompok negara Islam Irak dan Suriah. Ah, ini di Jakarta Pos karikatur namanya kelompok negara Islam Irak dan Suriah. Jadi ISIS kan. Fokus menilai pemuatan karikatur tersebut melanggar pasal 8 Kode Etik Jurnalistik karena mengandung prasangka yang tidak baik terhadap agama Islam. Nah, ini Dewan Pers nih yang menyuratinya. Menyampaikan permintaan maaf, langsung Jakarta Post langsung permintaan maaf. Pemuatan karikatur tersebut melalui jakartapost.com dan di halaman pertama Jakarta Post edisi dapat meminta maaf menurut Dewan Pers menunjukkan penyelesaian dan sebuah komitmen untuk tidak mengulangi kesalahan serupa. Jadi pernah dibuat karikatur ISIS. Nah, ini yang bukan ada yang mengadu, ini Dewan Pers